bahwasannya Ramadan ini nggak sama dengan bulan yang lainnya. Bayangkan setiap malamnya ada orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malamnya di bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Dan kata Rasulullah, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Makanya orang berilmu tuh nggak menyia-nyiakan malam-malam Ramadan. Malam Ramadan itu betul-betul dimanfaatkan, bukan buat banyak makan, bukan buat malah malamnya itu banyak senda gurau, ngobrol kemana kesana kesini, nggak jelas. Nah ini kalau kita nggak punya planning target di Ramadan, habis sudah itu. Kita lewatkan Ramadan secara sia-sia saja, ya. Makanya perlu kita riset di sini tadi ya, atur ulang kehidupan kita, gaya hidup kita di Ramadan, supaya gaya hidup kita di Ramadan ini nggak sama dengan gaya hidup kita ketika di luar Ramadan. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, para ulama salaf, mereka senantiasa tidak meninggalkan sahur walaupun itu hukumnya sudah saja. Karena beda orang yang puasanya tanpa dia sahur dengan orang yang puasanya dia sahur, itu beda pahala dan keberkahannya. Makanya pastikan yang pertama, Ramadan kita nggak boleh absen dari yang namanya sahur. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat berkah. Maka jangan antum remehkan, karena sebagian orang menganggap saya kan kuat walaupun nggak sahur. Bukan masalah kuat nggak kuatnya, pahalanya, keberkahannya beda. Orang yang puasa dengan sahur dengan orang yang berpuasa tidak dengan sahur. Makanya atur waktu tidur kita, jangan sampai kita kebablasan akhirnya nggak sahur. Sahur itu memang sunnah hukumnya, tapi jangan diremehkan. Ada keberkahan, ada pahala besar bagi orang yang melaksanakan sahur. Kemudian sebaik-baik amal sahur kita adalah diakhirkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga, sahabat Anas bin Malik pernah mengisahkan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ghada ila shalah. Kemudian Rasulullah pergi untuk melaksanakan salat. Kata Zaid bin Thabit, aku bertanya, kam baina sahur wa bainal adhani subh. Wahai Anas, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan azan salat subuh? Maka Anas bin Malik mengatakan qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Berarti 50 ayat kalau bacanya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, berapa menit?
paling sekitar 15 menit saja menjelang azan subuh. Dan itu sahur yang terbaik. Dan imsak itu bukan tanda kita harus berhenti makan dan minum. Imsak itu hanya bentuk kehati-hatian saja. Makanya biasanya jaraknya itu mungkin 10 menit sebelum azan subuh. Tapi bukan berarti nggak boleh makan dan minum lagi. Karena jelas firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Ya, bahwa makan minumlah kalian, maksudnya tetap sahur sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam, kejelasan karena sudah terbit fajar subuh. Maka di sini jarak sahur yang paling bagus mendekati azan subuh. Tapi masalahnya antum itu kan sahurnya harus pakai nasi, jadi lama. Dulu Rasulullah mungkin sahurnya simple, hanya kurma dan air saja. Ya, tapi orang Indonesia kan susah, harus makan nasi dulu baru dianggap sahur. Padahal cukup seseorang sahur dengan 1 butir kurma dan juga air putih, itu sudah dianggap dia melakukan sahur. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juga, tasahharu walau bijur'atin ma. Sahurlah kalian walaupun hanya minum seteguk air saja. Maka minum seteguk air sudah dianggap sahur. Kemudian ada keringanan nih dari Rasulullah ketika orang sahur kemudian makanan masih berada di tangannya, maka dia masih boleh untuk menyantapnya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya, Rasulullah bersabda, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang mendengar azan subuh kemudian makanan masih ada di tangannya, maka hendaklah dia tetap menunaikan hajatnya. Awas antum jangan salah faham hadis ini. Yang dimaksud masih boleh makan atau minum yang ada di tangan saja. Antum mau minum azan boleh diminum lagi. Yang enggak boleh itu yang masih ada di piring, jangan antum habisin. Sudah, kalau sudah azan yang ada di tangan saja, itu yang boleh ditunaikan. Adapun yang di piring, yang di mangkok ya udah enggak boleh lagi. Karena yang boleh hanya yang ada di tangan, ya. Nah ini rukhsah. Kalau memang seseorang mendengar azan, kemudian makanan minuman di tangannya, maka tetap dia masukkan itu, jangan dia taruh terlebih dahulu. Nah ini berkaitan dengan yang pertama, sahur. Jangan tinggalkan kita melakukan sahur. Yang kedua, senantiasa kita jaga ibadah-ibadah yang wajib di bulan Ramadan ini. Itu yang prioritas. Jangan sampai kita lakukan yang sunnah tapi kita lalai dari yang wajib. Yang wajib itu apa saja? Jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita target Ramadan enggak masbuk. Coba antum punya target ya. Ramadan enggak masbuk.
Karena beda pahalanya orang yang masbuk dengan pahalanya orang yang ikut takbiratul ihram bersama imam. Kan antum sering dengar hadisnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga kata Rasulullah, siapa yang menjaga salat 5 waktunya berjamaah di masjid selama 40 hari dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah bebaskan dia dari 2 perkara. Yang pertama, dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Yang kedua, dibebaskan dari jilatan api neraka. Nah ini usahakan Ramadan target kita berjamaah di masjid dan tidak masbuk, ikut takbiratul ihram bersama imam. Ya, kan antum pernah ceritakan seorang tabi'in namanya Sa'id ibnu Musayyib. Beliau dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah. Kana Sa'id ibnu Musayyib arba'ina sanah, 40 tahun Sa'id ibnu Musayyib ketika azan berkumandang beliau sudah di masjid. 40 tahun bukan 40 hari. 40 tahun beliau ketika azan berkumandang sudah ada di masjid. Maknanya apa? Beliau enggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Nah ini usahakan ketika di jalan azan sudah mampir dulu ke masjid. Kita ini kan di negara muslim banyak masjid masih. Kecuali antum di negara komunis susah nyari masjid. Ya, negara muslim kok, ya, gampang lah masih akses kita untuk ketika di jalan azan langsung. Ketika Ramadan kita punya target salat berjamaah selalu bersama imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Nah ini kan aneh, ada orang puasa tapi nggak salat. Ini apa coba yang dicari dari puasanya? Puasa sih tapi nggak salat 5 waktu, subhanallah. Ya, yang kayak gini mah nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma sekedar nahan lapar dan dahaga saja. Ya, ini yang pertama perkara yang wajib. Yang kedua, ingat zakat harta antum, zakat mal. Apakah itu zakat penghasilan antum, zakat perdagangan antum, zakat tabungan uang antum, itu ada zakatnya semuanya. Maka kalau antum mau mendahulukan dikeluarkan di Ramadan itu boleh, walaupun mungkin haulnya sebelum Ramadan. Misalnya ada orang punya tabungan mencapai nisabnya di bulan Zulqa'dah tahun lalu. Berarti kan harusnya haulnya kapan? Bulan Zulqa'dah tahun ini. Tapi kalau dia ternyata sampai bulan Ramadan ini masih mencapai nisab dan dia ingin mengeluarkan zakat malnya, zakat tabungannya tadi di bulan Ramadan, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Abbas bin Abdul Muttalib, beliau mendahulukan pembayaran zakatnya sebelum haulnya. Karena biasanya orang kan begitu, ngeluarin zakat malnya di bulan Ramadan walaupun nggak harus, karena patokannya itu adalah sudah mencapai haul dan nisab atau belum. Tapi kalau dia menganggap mumpung Ramadan nih pahalanya besar, pahalanya dilipat gandakan, dia keluarkan zakat malnya, maka itu diperbolehkan sebelum haulnya. Ini yang kedua yang dijaga. Yang ketiga,
Jangan lupa tunaikan bakti sama orang tua kita tetap di Ramadan. Kadang orang ini ngatur jadwal bukber itu sama temennya itu luar biasa, tapi dia lupa tuh nggak bukber sama orang tuanya. Atur ya, ada waktu di mana kita juga buka bersama orang tua kita. Bahagiakan kerabat-kerabat kita di bulan Ramadan, ya. Kalau antum punya kelapangan harta, banyak itu kasih kepada orang tua, kerabat. Ini Ramadan, ya. Kesempatan kita untuk panen pahala, dilipat gandakan, ya. Kan ini satu-satunya bulan yang kalau kita maksimal ibadah, kata Thalhah bin Ubaidillah dalam hadisnya yang familiar itu, bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Antum sering dengar kan hadisnya Thalhah itu, yang beliau bermimpi melihat dua orang yang masuk Islamnya bareng. Yang satu begitu sungguh-sungguh beribadah, yang satu biasa-biasa aja ibadahnya. Orang yang sungguh-sungguh ibadah ini akhirnya dia mati di medan jihad dalam keadaan syahid. Sementara temannya ini yang ibadahnya biasa saja, dia mati 1 tahun setelahnya dan masih ketemu dengan Ramadan. Kata Thalhah, saya lihat dua orang ini di pintu surga. Kemudian Thalhah mengatakan, keluarlah malaikat penjaga pintu surga, dan malaikat justru memerintahkan sahabat yang wafat belakangan ini dan dia tidak mati dalam keadaan syahid untuk masuk surga terlebih dahulu. Sementara orang yang mati syahid baru disuruh masuk surga setelah sahabat yang wafat belakangan ini. Kan sahabat ngadu tuh, bingung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada orang matinya dalam keadaan syahid, sementara ada orang lagi matinya nggak dalam keadaan syahid. Kok bisa yang wafat tidak dalam keadaan mati syahid masuk surganya terlebih dahulu daripada orang yang mati syahid? Apa jawaban Rasulullah? Alaysa qad makatha hadza Ramadan? Bukankah orang yang mati belakangan ini dia masih diketemukan dengan bulan Ramadan? Dia sholat, dia puasa, dia sodakoh yang maksimal di bulan Ramadan. Maka itu yang membuat derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Ini hanya ada di Ramadan. Jaga yang wajib-wajib itu, ya. Kemudian baru setelah yang wajib selesai, kita dahulukan amalan-amalan sunnah yang pahalanya besar di bulan Ramadan ini. Jaga sholat malam di bulan Ramadan. Jaga sholat malam bersama imam sampai imam selesai. Sering antum dengar hadisnya riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai, maka ditulis untuknya pahala seperti sholat semalam suntuk. Dan hari ini sholat malam Ramadan kaum muslimin kehilangan ruhnya. Orang main cepet-cepetan sholat selesainya. Padahal kalau kita lihat sholatnya para ulama salaf, jauh dari kehidupan kita. Ya, anak kasih contoh di zaman sahabat Rasulullah. Kata Ibnu Rajab,
ya, bagaimana salatnya para sahabat di bulan Ramadan. Wa kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yakuma bin nasi fi syahri Ramadan. Fakana al-qari'u yaqra'u bil ma'in fi raq'atin. Lihat kata Ibnu Rajab, di zaman Umar bin Khattab, Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk jadi imam sholat malam di bulan Ramadan. Dan keduanya membaca ayat, satu rakaatnya 100 ayat. Sholat malam Ramadan, satu rakaatnya berapa? 100 ayat. Berarti kalau 8 rakaat berapa ayat? 800 ayat. Oh, mereka menikmati itu, ya, salat malam di bulan Ramadan. Karena ini beda Ramadan nih. Yang tadi kata Rasulullah, setiap malamnya ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Makanya sholat malamnya mereka tuh kayak gitu. Padahal sahabat sudah dijamin surga. Sahabat kan udah dijamin surga, tapi sholat malamnya satu rakaatnya 100 ayat. Orang sekarang gak dijamin surga 23 rakaat 7 menit. Padahal gak dijamin surga. Ya, ini sahabat satu rakaat 100 ayat, subhanallah. Makanya sholat malam Ramadan itu dinikmati. Ya, betul kita capek kerja dari pagi sampai sore, tapi tetap tuh kondisi hati kita jaga. Ingat ketika kita berdiri mendirikan sholat malam Ramadan, ya, itu bagian dari cara kita ingin menjadi orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah. Ya, maka hati kita ini kita perbaiki, ya, jiwa kita perbaiki. Karena yang bikin kita berat sholat malam karena mungkin hati dan jiwa kita masih kotor. Jadi dibacain Al-Quran tuh nggak betahan gitu. Biasanya kalau yang dibacain Al-Quran nggak betah itu siapa? Yang dibacain Al-Quran nggak betah itu siapa biasanya? Syaitan. Makanya introspeksi nih kita. Kalau kita nggak betah dibacain Al-Quran itu jangan-jangan banyak syaitannya di dalam tubuh kita. Makanya sahabat bisa satu malam 100 ayat. Dan jangan katakan sahabat nggak punya kerjaan. Utsman bin Affan itu apa profesinya? Pedagang besar. Abdurrahman bin Auf itu apa profesinya? Pengusaha besar. Ya, Zubair bin Awam itu apa? Dia punya perkebunan. Sahabat itu juga punya profesi. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, tapi mereka sholat malamnya satu rakaatnya 100 ayat. Ini kan masalah hati dan jiwa, ya, ruhnya. Ruh sholat malam sahabat itu mereka sudah terbentuk menikmati sholat malam Ramadan. Ada mungkin yang bilang, wajar Ustadz, itu kan sahabat ketemu Rasulullah. Kita lihat sholat malamnya para ulama tabi'in setelah sahabat. Kata Ibnu Rajab, "Tsumma kana fi zamanit tabi'in yaqra'una bil Baqarah fi qiyami Ramadan fi 8 rakaat." Kemudian di zamannya tabi'in mereka melakukan sholat malam di bulan Ramadan 8 rakaat selesai surah Al-Baqarah.
8 rakaat selesai surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa ayat? 286. Antum bagi 8, berarti 1 rakaat berapa? 1 rakaatnya berapa ayat? 286 dibagi 8. 36 ayat. Itu 1 rakaatnya 36 ayat. Itu zaman tabi'in tuh. Ya. 1 rakaatnya 36 ayat. Lihat, mereka begitu menikmati. Makanya kalau kita baca bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran, kita kan menggetarkan itu kisah-kisah mereka. Ada Imam Mujahid tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Kata Imam Nawawi ini dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kana Mujahid yakhtimul Quran fi Ramadan bainal maghrib wal isya. Imam Mujahid itu di Ramadan menghatamkan Al-Quran antara sholat maghrib dan sholat isya. Antum jangan berpikir kok bisa cepat banget, sholat isyanya diundur sampai ke pertengahan malam. Kemudian kata Imam Nawawi, wa dzalika fi kulli lailati Ramadan. Dan itu dilakukan Imam Mujahid setiap malam di bulan Ramadan. Antum juga bisa hatamin habis setiap antara maghrib dan isya. Tapi mungkin cuma sekali, besoknya kapok. Tapi Imam Mujahid lihat, setiap malam di bulan Ramadan antara maghrib dan isya beliau khatamkan Al-Quran. Maka rubah gaya hidup kita di Ramadan, intensif dengan Al-Quran. Sedikitkan bicara, sedikitkan interaksi dengan medsos. Karena itu yang buat kita gagal, nggak bisa khatam Al-Quran di Ramadan. Kalau kita nggak bisa khatam Al-Quran di Ramadan, mau di bulan apa lagi kita khatam? Makanya kita lihat sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik, mereka menghatamkan Al-Qur'annya di Ramadan tuh nggak sekali 2 kali. Imam Syafi'i kan 1 hari 2 kali hatam. Ada lagi juga Al-Qadhi Abu Mansur itu menghatamkan 1 hari 4 kali hatam. Nah, kita kalau lihat kisah ulama salaf jauh sekali dari kehidupan kita. Karena Ramadan memang bulannya Al-Quran, bulannya kita hidupkan sholat malam, bulannya kita jaga puasa kita dari maksiat. Makanya Imam Ibn Rajab menyebutkan, wa'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsihi. Mukmin itu berkumpul 2 jihad ketika di bulan Ramadan. Yang pertama, jihadun bin nahar anis siyam. Dia berjihad di siang hari dengan dia berpuasa. Yang kedua, jihadun bil lail alal qiyam. Dia berjihad di malam hari untuk menghidupkan salat malam. Dan kata Ibnu Rajab, faman jama'a baina hadaini jihadaini wa sabara alaihima yashfa'ani lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga 2 jihad ini, puasanya benar-benar nahan dari maksiat, salat malamnya tadi selalu dia hidupkan Al-Quran di malam hari. Siapa yang menjaga 2 jihad ini, kata Ibnu Rajab, maka dia akan dapat syafaat dari puasa dan dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Jadi syafaat itu kan gak hanya dari Rasulullah. Puasa itu bisa ngasih syafaat kepada kita.
Al-Quran itu bisa ngasih syafaat kepada kita. Maka siapa yang mengumpulkan dua ini di Ramadan, dia dapat syafaat puasa, syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Nah ini yang kita jaga gaya hidup kita di bulan Ramadan, intensif dengan Al-Quran, jaga puasa kita dari maksiat kepada Allah, dan semoga Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita, dimudahkan untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan, dan juga Allah terima segala amal-amal Ramadan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Karena ba'da isya katanya sih disiapin sesuatu, ya. Jadi ba'da isya ada nggak tahu apa yang disiapkan oleh panitia, ya. Insyaallah setelah salat isya, ya, selesai kita akan jamuan bersama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Ini terakhir ya sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi ya kita di bulan setelah Ramadan, apakah di Syawal atau di bulan Zulqa'dah, ya. Manfaatkan nih Ramadan ini. Yang bisa umroh Ramadan, berangkat umroh Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memang kita harus korbankan dunia ini untuk habis-habisan di bulan Ramadan ini. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.